Lebih banyak goncangan, banyak tantangan, banyak persoalan. Tapi satu hal yang kita tahu bahwa dia adalah gembala yang tidak pernah terlelah. Dia gembala yang selalu memperhatikan kehidupan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah melepaskan kehidupan kita. God bring us in His kingdom. Dia membawa kita masuk dalam kerajaan. Saudaraku, dengan baik, setiap hari Anda harus melihat dengan iman. You are working under His kingdom. Anda harus berjalan di bawah kuasa kerajaannya. Benar, kita berjalan di muka bumi ini. Benar, kita berjalan dalam kehidupan realita kita. But we are working in the God's kingdom. If you are working in the God's kingdom, kalau Anda berjalan dalam kuasa kerajaan Allah, di bawah government surga, maka dengan baik, Tuhan mengatakan Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Mengasihi dia. Saudara, dengan baik, kenapa banyak orang datang? I need to be quiet please, boleh tenang sedikit. Saya paling tidak suka orang jalan-jalan. I'm sorry. Saudara, dengan baik, kenapa kita mengalami kegagalan? You know why? You know why? Karena Anda tidak berjalan di atas jalan Tuhan. Tapi kalau Anda berjalan di atas jalan Tuhan, ada badai, ada tantangan, ada persoalan, Tuhan yang menjadi penanggung jawab perjalanan itu. Amen. Tapi kalau kamu tidak berjalan di atas jalan Tuhan, mau Anda doa puasakah, mau Anda itu melayani Tuhan, kau tidak akan pernah melihat revival will come to over your life. You know why? Because jalan yang kau pilih, jalan yang kau jalani bukan jalan Tuhan. Tapi kalau kau berjalan di jalan Tuhan dengan baik, ada ancaman, ada badai, ada tantangan, ada hinaan, tapi Allah itu bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang kasih Dia. Amen. Keadaan berat yang kita hadapi, tantangan berat yang kita hadapi, menjadi panggung kemuliaan Tuhan, di mana Tuhan akan mempermuliakan hidupnya melalui hidup Anda yang percaya. Kita berikan tepuk tangan. Amen. Amin. Amen. So, apa yang Anda harus lihat setiap hari? Dengan baik, keselamatan tidak hanya sekedar kita dibebaskan dari dosa, tapi keselamatan adalah Anda berjalan dalam sistem kerajaan surga. Gereja harus berjalan dalam sistem kerajaan surga. We not just come to the church and then just worship God, and then what's happen after that? Apa yang terjadi dalam kehidupan Anda setelah ibadah? I challenge you now. What is happening to you? Dengan baik, Tuhan tidak melihat Anda lewat rumahmu yang bertambah, enggak, atau usahamu yang bertambah, atau uangmu yang bertambah, no. Dengan baik, tanda kita diberkati bukan secara duniawi, tapi tanda kita diberkati kita menjadi serupa seperti Kristus. Amen. Oh, berat ini, berat pagi ini. Berat pagi ini. Sekali lagi bro. Sekali lagi, hai. Berat pagi ini. Maunya pendeta masalah berkat. No! I tell you, if the purpose of your life just to get blessing from God, I tell you, kau sedang tidak mencintai Tuhan. Kau sedang hanya mencintai apa yang Tuhan miliki. Yes. But if the purpose of your life is Jesus, maka dengan baik Tuhan tidak hanya memberikan kepada apa yang kau mau. Kerajaan surga pun diberikan kepadamu. Amen. Yang bilang amin masuk surga. Yang bilang amin, saya bertobat dalam nama Yesus, bulan ini bulan kemudian buat Anda. Amin. Anda akan melihat restorasi. Amin. Anda akan melihat percepatan. Amin. Anda akan melihat masalah Amin. jadi berkat. Amin. Masalah jadi berkat. Amin Pak Gembala. Yes. Mari terus Pak Gembala. Sekali Yesus, Tetap Yesus. Sedikit masalah, sedikit mujizat. Banyak masalah, Banyak mujizat. mau pilih mana? Maunya si Pak Pendeta, sedikit masalahnya, banyak mujizatnya. Orang percaya yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, benar ada tantangan, benar ada persoalan, benar ada musibah, but they are get ready to face it on the condition. Because why? Because they are living under the government of the kingdom of God. Amen. Amen. Wow, we are more excited. Ada masalah excited, ada persoalan excited, ada tantangan, praise God, praise the Lord, oh my soul. God in the darkness, God in the valley. Ini Anda punya masalah, praise. Kata setan, dia tengok mukanya di kaca, dia tengok muka kau, dia tengok mukanya di kaca. Kata setan, saya pikir muka saya lebih jelek, rupanya mukanya lebih jelek. Bilang kiri kanan, jangan sampai muka lebih jelek dari setan.
Itu mertua saya. Come on! Hey, firman Tuhan katakan kamu adalah ibadat yang Jadi. You are a priest, then you are the king. Come on! The same, kamu adalah imamat yang rajani, imam dan raja. So kamu sebagai imam, sebagai pendoa, tapi your blessing is kingdom. Amen. You are living under the power of the kingdom of God. Amen, saudara. Ini ada masalah, oh Tuhan, sampai kapan persoalanku ini selesai? Aku udah gak tahan lagi Tuhan. Kalau Tuhan tidak tolong saya lebih baik mati saja. Semalam saya ambil obat nyamuk, saya mau minum, tengok kadaluarsa nggak jadi. Aduh, ini kalau tengok Lores, tengok buaya air saya, tengok babi air. Selama saya ada di Sarawak yang dibahas babi air. Sekarang rating babi air naik tinggi ya. Babi asli tenang dia, kalau tenang. Sudah saya ingat. Ada cerita, anak babi ngomong sama mamanya, dia begini, anak babi, Ma, kenapa nama manusia itu lebih banyak daripada nama kita? Nama manusia ada Daniel, ada Jimmy, ada Lius, ada Glenn, tapi kita cuma babi. Kata mama babi sama anaknya, tenang, tenang. Memang nama manusia kalau lagi hidup banyak nama dia. Ada ucok, ada bukan, ya kan? Tapi kalau udah mati namanya cuma satu, mayat. Tapi nama kita kalau hidup nama kita cuma satu, babi. Tapi kalau kita mati nama kita banyak. Ada babi panggang, ada babi goreng, ada babi setiur. Oh Tuhan Yesus, Engkau adil atas ciptaanmu. Tepuk tanganku ya di belakang. Ada seorang perempuan ketok-ketok tengah malam. Dokter, buka. Tapi dia benar dokter hewan. Kemudian dokter lihat CCTV. Ini siapa ini pengunjung tengah malam datang ketok-ketok pintu. Dokter, tolong dokter. Akhirnya dokter buka pintu, dia bilang, Nona, apa bisa saya bantu? Kata dokter itu, tolong, apa calon suami saya sakit demam. Kata dokter, maaf Nona, ini bukan rumah sakit umum, ini rumah sakit hewan. Ini cuma untuk binatang saja, anjing, babi dan lain sebagainya yang sakit-sakit. Kata Nona, sama Pak dokter, soalnya di samping saya adalah buaya darat. Hati-hati maksudnya tuh. Aduh, nanti saya kena isu pula saya nanti keluar dari diri. Pasal dari jaga perotokan gigi jemaat. Bukan karena pemurah pada tahu. Saudara dan baik. Salah satu sistem kerajaan surga yang nyata dalam kehidupan kita adalah kita akan menikmati penyediaan Tuhan yang sempurna. Amin. Amin saudaraku. Firman Tuhan katakan burung di udara dia pelihara, rumput di lawan yang pelihara. Bahkan firman Tuhan katakan sehelai rambut pun jatuh Tuhan tahu. Maka saya nggak stres berapa yang udah jatuh dekat Tuhan yang tahan, tolonglah Bu. Aduh, tahan. Saudaraku, Anda harus menyadari dengan iman bahwa I am in God's kingdom. Amen. Karena salah satu strategi iblis adalah dia membawa distraksi. Dia mengubah pola pikir kita. Dia membawa kita melihat kepada persoalan kita, masalah kita, tantangan kita. But I want to tell you, banyak orang percaya berdoa dari ketakutan, bukan berdoa dari kepercayaan. Gereja itu, mujizat. Saudaraku, dia berteriak kenapa? Karena takut. Saudaraku, when the power of God is in you, when you know who you are exactly under His kingdom, doa Anda bukan lagi karena takut. Benar ada masalah, benar ada persoalan, benar ada tantangan, tapi kita berdoa bukan karena ketakutan, tapi kita berdoa karena kita percaya bahwa janji Tuhan tidak akan pernah berubah. Langit boleh berlalu, gunung boleh beranjak, tapi janji Tuhan tidak pernah berubah. Amen. So you become more faithfulness, you become more boldness, you become more strive to pray. You know why? Because not about bukan karena your circumstances, but because you trust more in God. Amen.
Itu yang akan membuat your spirit become boldness. Your spirit become more stronger. Ada api yang menyala-nyala dalam diri Anda. Benar, kamu menghadapi tantangan, ada persoalan, ada masalah keuangan. But your spirit more brightness, more on fire. Bukan karena tekanan, bukan karena persoalan, tetapi karena kita terlalu yakin bahwa Allah sedang bekerja untuk menyatakan sesuatu yang belum saya pahami, yang belum saya mengerti. Karena firman Tuhan mengatakan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, apa yang tidak pernah kita ucapkan, itu yang Tuhan siapkan buat kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling mulia buat kita. Haleluya. Hari ini saya bernubuat di dalam nama Yesus untuk engkau yang ada di Hornbill ini. I pray and I prophesy. This is the season when God shifting your life. Amen. Ini waktu Tuhan akan memindahkan Anda, memisahkan Anda, membawa Anda berjalan pada jalan Tuhan yang luar biasa. Dan I prophesy akan ada akselerasi ilahi yang tanpa batas. Amen. Yang akan bersorak-sorak memuji Tuhan. Amen. Pengakuan Tuhan yang ajaib akan segera terjadi atas hidup Anda yang berkata-kata amin. Amen. Yes. Yes. Next. Firman Tuhan katakan apa? Next. Firman Tuhan katakan apa? Jadi. Sama mengatakan jadi. Jadi. Bukan janda, jadi. Janda pula apa bilang sih? Besok yang diundang lagi saya di blacklist, nggak usah lagi masuk. Udah nggak apa-apa, yang penting udah bilang jadi dulu. Jadi, kalau kita menerima apa? Come on. Jadi. Menerima kerjaan. Menerima apa? Kerajaan Kerajaan apa? yang tidak tergoncangkan. Jangan sampai saya pukul ini ya. Tahu soalnya. Apa? Jadi, karena kita apa? Menerima apa? Kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang tidak tergoncangkan. You are under the government of God. Amen. So your faith, imanmu harus melihat kepada apa? Karya Yesus di atas kayu salib. Kemenangan kita sudah ada di atas kayu salib. Kemenangan kita sudah ada di kebangkitan Yesus dari Amen. mati. Kemenangan kita lah ketika Yesus naik ke surga. Kemenangan kita kapan? Pada waktu kita menerima kuasa Roh Kudus di dalam kita. Amen. So the kingdom of God is in you now. Amen. Iblis tidak bisa mengalahkan kita, tapi iblis memanipulasi kita. Sekali, iblis tidak bisa mengalahkan kita, tapi iblis memanipulasi kita. Amen. Betul. Alam saudaraku, habis kau manusia berdosa kan? Ini kutuk. Ini dosa. Mati kau kan? Apakah Roh Kudus datang untuk mengingatkan kesalahan Anda? Roh Kudus tidak mengingatkan kesalahan Anda. Roh Kudus mengingatkan siapa Anda di dalam Kristus. Amen. Yes. Roh Kudus not come to condemn your life. Oh, kau sakit kan? Perpuluhan belum lancar. Tapi wajib kasih perpuluhan hati-hati. Di sini ada perpuluhan kan mereka? Ada wajib. Walaupun orang bilang begini, ada perpuluhan. Yang ngomong-ngomong itu karena ada gerejanya ya. Cuma kan gereja butuh sewa, butuh listrik. Bagaimana juga butuh makan. Apalagi kita orang pendeta ini serba salah. Kalau gemuk dibilang makan uang gereja. Kalau kurus dibilang kurang berdoa. Tuhan Yesus. Kalau naik kereta biasa-biasa dibilang jemaatnya miskin. Tapi kalau kita pakai kereta besar, pasti perpuluhan dipakainya. Memang luar biasa. Tapi tak apa-apa lah, memang nasib kami jadi hamba Tuhan. Kutunggu kau nanti di surga ya. Haleluya. Di pemerintah sampai jam berapa saya khotbah pemerintah? Tidak, terus saja. Terus. Sampai jam 2 bisa? Bisa. Saya nggak bisa, saya belum sarapan. Kaki kolot. Masih hidup kok kan? Ini udah lewat ya? Aman kan? Aman ya? Begitu. Atau gantian kita? Ya. Selamat apa? Jadi karena kita mau menerima apa? Kerajaan yang tidak apa? Masuk dulu. Yang tidak apa? Tergoncangkan. Salah satu strategi. Yes. Salah satu strategi iblis adalah dia mengeluarkan kita under the government of God.
Kalau ini adalah area Tuhan di mana kau diberkati. If the land is when God placed you, the land is where you are standing is a land where God promised. Tanah yang kau injak, tanah di mana Tuhan janjikan kamu, berkat kamu, tanah di mana Tuhan mengurapi kamu. Iblis akan berusaha untuk klaim. Dia akan tolak kamu keluar. Dia akan tolak kamu keluar. Dia akan tolak kamu keluar. Supaya apa? Supaya engkau berada di tanah yang kering. Kalau kamu sudah ada di tanah kering, kamu akan kecewa sama Tuhan. Where you are blessing? Where is your promise? Why I am like this? Saudara, bukan salah Tuhan. Salahnya adalah kamu keluar dari the zone where God has made your life become more. Amen. Or Ya. become something. Makanya firman Tuhan katakan, berdiri teguh, jangan goyah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Apa itu pekerjaan Tuhan? Pray, praise, give, fasting, Serving. serving, learning, discipleship. Giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Amen. Saya ketika kau giat dalam pekerjaan Tuhan, anggap dia setan. Anggap dia setan. Anggap kau setan. Anggap dia setan. Ya, pada waktu saya terus, saya akan mengalami aktivitas ilahi dalam diri saya. Pray, worship. Ketika saya terus mengalami impartasi Allah, worship and so on, the God's anointing come flow over my life. Amen. Amen. Amen, saudara. The God's anointing come flow over my life. The God's anointing, brother, saudara. You, brother. You know, anggap dia pengurapan. Ketika saya dalam aktivitas ilahi, Tuhan tidak izinkan mengganggu relationship with God. Between when I praise God, when I worship God, when I obey, when I serve, saya sedang memuliakan Tuhan. Saya sedang intim dengan Tuhan. Tuhan sedang meletakkan hidupnya. So, dengan baik, kalau istri saya diganggu, I kill you, man. Waktu saya dulu mafia, waktu saya dulu apa, saya bilang, don't touch my wife, don't touch my kids, you can't touch me. Jangan coba-coba sentuh istri dan anak saya. Sama. Firman Tuhan katakan kita adalah mempelai Kristus. Kalau ada yang ganggu istri saya akan duluan. Nanti dulu pendetanya, saya gas dulu kau. Sama. Kalau ada yang mengganggu kamu, Allah Bapa datang, dia akan selesaikan kamu. Aja bro. Bukan begini Allah Bapa. Bukan begini. Ya, teman kamu saya, nanti kamu bukan. Bukan. Dia mengganggu saya, ajar dia. Dia ngomong. Dorong dia keluar. Bukan begini ya. Lengos. Ya, sekarang kamu ada depan saya. I focus with you. Apa terjadi? Dia ganggu saya. Siapa yang saya selesai? Siapa yang menyelesaikan dia? Tuhan. Dorong. Ya. That is happening in the kingdom of God. Amen. Saudaraku, kita dulu aja, Bapak ini, bahaya Bapak. Sepatu perpuluhan. Benar-benar lagi. Gila di situ kalau ada rambut ini. Janganlah ejek-ejek saya lah. Tidak. Pak pendeta juga udah botak loh. Pada apa yang terjadi? When God anointing me, ketika saya urapi itu, di zaman dulu ketika saya urapi dia, botak dulu ya. Ketika saya urapi dia, this anointing comes from dari atas sampai ke bawah. Dan artinya dalam pengurapan itu all of his life Amen. full dengan anointing. Amen. Oke, sekarang lihat saya. Ketika hidupnya sudah penuh dengan urapan Tuhan, penuh dengan minyak Tuhan, when he worship God, when he praise God, when he serve God, Tuhan kasih dia urapan clothing with the anointing. Amen. Lewat urapan yang ia miliki itu akan menarik berkat.
Amen. Lihat urapan yang dia miliki itu menarik kekuatan dari surga. Amen. Lihat urapan yang ada pada dia membuka setiap jalan di depan. Amen. Mazmur 20 ayat 6. Sekarang aku tahu untuk memberikan kemenangan kepada orang yang diurapi. Setuju dengan saya? Amen. Tapi kalau saya menghajar dia, kalau iblis menghajar dia, kalau ada orang yang membenci dia, you know what? I try to touch him, but you know, yang melekat di tangan saya bukan dia punya badan, tapi urapan. And then urapan ini to slap my face. Urapan ini yang akan kill your enemy. Amen. So jangan habiskan waktu pikirkan masalah. Habiskan waktu untuk apa? Berdiri teguh. Jangan goyah. Giatlah selalu dalam Amen. kerajaan Tuhan. When the God's anointing can overflow over your life, and this anointing will grab more blessing, grab more health, miracles, breakthrough, and so on. Amen. Kalau ada musuh, try to slam yours, try to kill you, try to hit you. Maka pada waktu yang sama, urapan itu akan melengket pada diri saya, kepada musuh-musuh. Dan pada waktu urapan melengket kepada musuh, maka urapan itu yang akan menghabisi musuh-musuh. Kita mengatakan, Tuhan Allah ada di antaramu sebagai pahlawan yang gagah perkasa. Dia berperang bagimu, kau cukup diam. Amen. I prophesy in the name of Jesus. Every enemy, setiap musuh-musuh attack your life. I stand as a man of God and I stand as a prophet of God. Listen to me right now. Setiap musuh-musuh yang mengganggu hidupmu, mengganggu pelayanan, God send me now in this place. God will take over. Amen. Tuhan akan mengambil alih peperangan itu. Yes. Dan sekarang bukan lagi itu menjadi peperanganmu, tetapi itu peperangan Tuhan bagimu. Amen. Persiapkan dirimu untuk Amen. melihat kemenangan. Amen. Amen. I declare right now, I prophesy right now, every enemy, kau akan lihat, they come to serve you, they come to bless you, they come to honor you. Amen. I prophesy it as a man of God, and I stand as a prophet of God. They come to serve you, they come to bless you, and they come to honor your life. Mereka datang untuk memberkati engkau, mereka datang untuk apa? Melayani engkau, mereka akan datang untuk menghormati engkau. Amen. The season is breakthrough will come to over your life, Pastor. And I prophesy, don't sit there. Lepaskan pengampunan. And I see the fire from the kingdom of God. I see the fire. Tuhan utus saya di tempat ini. I see the fire. Get ready for the next level. And God tell me right now, oh Rabba Syakata Karabara. Saya mendengar suara Tuhan. Tuhan mengatakan, Tuhan mengimpresi hati saya malam